Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai laporan pengabdian kepada masyarakat, skema pengabdian kepada masyarakat mandiri dengan tema gotong royong dalam rangka kegiatan Jumsi, Jumat Bersih, merawat lingkungan, menumbuhkan jiwa kebangsaan. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada ketua kelompok kami, yaitu Hani Noviani dengan NIM 6323146. Selanjutnya ada anggota satu ada Khofifah Indar Parawansa. Anggota 2 ada Nabila Ayunida. Anggota 3 ada Sayla Nursyifa. Anggota 4 ada Sarah Afriliani. Anggota 5 ada Sonia Fitrika. Anggota 6 ada Muhammad Ibam Murifal. Anggota ketujuh ada Ibrahim Hidayatullah Siregar. Anggota ke-8 ada Mahesa Hendriana Putra dan anggota yang ke-9 adalah Muhammad Zainal Mutakin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, laporan pengabdian kepada masyarakat Jumsih atau Jumat Bersih. Laporan ini merinci kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM Mandiri yang berfokus pada kegiatan Jumat Bersih, disingkat menjadi Jumsih. Lokasi yang kami ambil itu yaitu di Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum yang berlokasi di Kampung Cimuncang Batas, Desa Pasir Halang, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah kiriman dari sungai dan menumbuhkan jiwa kebangsaan melalui gotong royong dalam merawat lingkungan. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Kota Sukabumi, Universitas Bina Sarana Informatika, dan dilaksanakan pada tahun 2025. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, pada Sarah, dipersilahkan. Baik, ringkasan eksekutif program PKM. Yang pertama yaitu tujuan utama mengatasi masalah sampah kiriman di Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum, Sukabumi yang berasal dari aliran sungai dekat pondok. Yang kedua yaitu ada masalah kunci, penumpukan sampah yang terbawa arus sungai setelah hujan deras, mengganggu kebersihan, kenyamanan, dan berpotensi menjadi sumber penyakit. Yang ketiga yaitu solusi yang diajukan, edukasi pengolahan sampah 3R, meningkatkan program Jumsih kolaboratif, penyediaan sarana kebersihan, kampanye visual, dan sistem pemantauan sampah. Yang terakhir yaitu metode pelaksanaan, pendekatan partisipatif berbasis komunitas, melibatkan santri dan pengelola pondok dalam semua tahapan, dan identifikasi hingga evaluasi. Baik, akan dilanjutkan oleh rekan kami yaitu Nabila. Baik, analisis situasi di pondok pesantren, kondisi umum pesantren, pondok pesantren modern Madinatul Ulum di Sukabumi aktif dalam pendidikan formal dan informal, termasuk program Jumat Bersih atau Jumsih secara rutin. Lingkungan pesantren umumnya terawat berkat partisipasi santri dan pengelola. Kemudian ada tantangan lingkungan. Pesantren terletak di dekat pinggiran sungai, menyebabkan penumpukan sampah kiriman dari hulu, terutama setelah hujan deras. Sampah ini bukan dari internal pondok, melainkan dari pemukiman di bagian atas aliran sungai, mengganggu pemandangan dan berpotensi menimbulkan penyakit. Selanjutnya. Kemudian ada permasalahan utama mitra. Yang pertama ada kurangnya sistem pengelolaan sampah, yaitu belum ada sistem dan edukasi pengelolaan sampah yang berbasis komunitas yang memadai di lingkungan pesantren. Kemudian yang kedua ada ketiadaan media kampanye kreatif. Belum tersedianya media kampanye kreatif yang efektif untuk meningkatkan kesadaran lingkungan secara menyeluruh. Kemudian absennya sistem pemantauan sampah, yaitu belum ada sistem pemantauan dan pelaporan sampah kiriman dari sungai yang sederhana namun edukatif. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Ibrahim, dipersilakan.
Oke, baik. Untuk metode pelaksanaan program, di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu pendekatan partisipatif, yaitu melibatkan aktif santri dan pengelola pondok dalam semua tahapan kegiatan untuk membangun rasa kepemilikan. Yang dua, participatory action research atau PAR. Tim dan komunitas bersama mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, mengimplementasikan dan mengevaluasi dampak. Yang selanjutnya yaitu ada 5 tahapan utama. Yang pertama persiapan, observasi, sosialisasi, aksi bersih atau jumsih, dan evaluasi. Dan yang keempat, sistem pemantauan sederhana, memperkenalkan pencatatan volume dan jenis sampah kiriman untuk advokasi dan evaluasi. Selanjutnya tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu yang pertama persiapan dan koordinasi awal, rapat internal tim, komunikasi dengan pesantren, dan penyiapan alat serta media edukasi. Yang kedua, kita melakukan observasi dan identifikasi masalah, survei lapangan kolaboratif, pemetaan area rawan sampah, identifikasi sumber sampah, dan pengumpulan data visual. Yang ketiga, ada sosialisasi dan edukasi, presentasi interaktif tentang pengelolaan sampah, pelatihan pemilihan, dan diskusi santri. Yang keempat, implementasi aksi bersih. Yang kegiatan jumsih fokus pembersihan sungai dan lingkungan pondok, pembagian kelompok santri, dan pendampingan tim. Yang kelima, ada evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi efektivitas, identifikasi kendala atau kebersihan, dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jenal. Baik, untuk selanjutnya yaitu luaran dan target capaian. Di sini yang pertama ada media kampanye. Di sini kami menggunakan media kampanyenya berupa banner dan poster sebagai media kampanye pelaksanaan dan edukasi. Dan selanjutnya ada media publikasi video untuk video dokumentasi kegiatan yang akan diunggah ke YouTube. Selanjutnya yang ketiga ada media publikasi berita berupa press release di Instagram dan web Sukabumi Hits untuk disebarluaskan. Selanjutnya ada manfaat yang diperoleh. Yang pertama ada peningkatan kesadaran. Santri lebih peduli dan memahami pengelolaan sampah. Yang kedua ada perubahan perilaku positif. Kegiatan jumsih lebih terarah dan efektif. Santri menjadi pelapor kebersihan. Yang ketiga ada perbaikan lingkungan. Kondisi pondok, terutama area sungai, menjadi lebih bersih dan nyaman. Selanjutnya ada keterampilan baru. Santri belajar mengamati, mencatat, dan melaporkan sampah kiriman. Selanjutnya ada kolaborasi komunikasi. Terjalin kerjasama dengan warga sekitar dalam menjaga lingkungan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ibab. Baik, untuk anggaran dan jadwal kegiatan, yang pertama ada anggaran biaya, di mana belanja bahan dengan total 250.000, terus ada biaya perjalanan yaitu sebesar 150.000, dan total keseluruhan daripada anggaran biaya ini adalah 400.000. Jadwal pelaksanaan daripada kegiatan yaitu kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, yaitu bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni 2025. Adapun di bulan April, persiapan dan koordinasi awal, observasi dan identifikasi masalah lapangan. Di bulan Mei, kita ada sosialisasi dan edukasi, implementasi aksi bersih sungai dan lingkungan. Dan di bulan Juni, yaitu adalah evaluasi serta penyusunan proposal dan laporan. Untuk materi selanjutnya disampaikan oleh Saudari Sonia Petika. Baik, kesimpulan dari kegiatan kita jumsih, yaitu satu ada PKM di Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum meningkatkan kesadaran lingkungan santri dan pengelola. Kedua, masalah sampah kiriman dari sungai ditangani dengan pendekatan partisipasi dan edukatif. Dan ketiga, kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan, dan aksi bersih menumbuhkan tanggung jawab lingkungan.
Dan yang terakhir, terjalin kerjasama dengan masyarakat, memperkuat gotong royong, dan memberi pengalaman lapangan bagi mahasiswa. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nasa. Baik, izin Baik, melanjutkan. Selanjutnya di sini bagian saran. Yang pertama di situ jadikan kegiatan Jumsih agenda rutin pondok pesantren. Kemudian yang kedua adakan pelatihan lanjutan pengelolaan sampah, pengomposan daur ulang. Kemudian yang ketiga susun dan sosialisasikan SOP kebersihan lingkungan pondok. Dan yang terakhir libatkan santri dalam tim pemantauan sampah secara bergilir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hovifah. baik. Selanjutnya yaitu lampiran-lampiran. Laporan ini merinci kegiatan pengabdian kepada masyarakat mandiri yang berfokus pada kegiatan Jumat Bersih di Pondok Pesantren Modern Madinatul Ulum Sukabumi. Program ini bertujuan untuk mengatasi masalah penumpukan sampah kiriman dari sungai dan menumbuhkan jiwa kebangsaan melalui gotong royong dalam merawat lingkungan. Kegiatan ini melibatkan mahasiswa dari program studi informasi akuntansi kampus Kota Sukabumi, Universitas Bina Sarana Informatika, dan dilaksanakan pada tahun 2025. Baik, selanjutnya di sini ada lampiran-lampiran kegiatan kami selama membersihkan di pondok pesantren di seluruh area pesantren, dari mulai lapangan, kelas, lalu perpustakaan, dan terakhir kita foto bersama dengan para santri yang juga membantu kebersihan di lingkungan pesantrennya. Di sini juga ada kami membersihkan di area sungai. Kami juga memberikan materi mengenai Jumat bersih, lalu kita membersihkan WC juga. Baik, selanjutnya yaitu penutup. Yang kami hormati Bapak dosen pembimbing dan teman-teman semua, demikianlah presentasi dari kelompok 1 mengenai laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat skema mandiri dengan tema gotong royong dalam rangka kegiatan Jumat Bersih atau Jumsih. Merawat lingkungan menumbuhkan jiwa kebangsaan. Kegiatan ini bukan hanya menjadi sarana pengabdian kami kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran yang sangat bermakna, khususnya dalam membangun kepedulian sosial, jiwa kolaboratif, serta tanggung jawab terhadap lingkungan. Kami menyadari bahwa masalah lingkungan seperti sampah kiriman dari sungai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga tertentu saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab kita bersama, termasuk para santri, mahasiswa, dan masyarakat umum. Melalui pendekatan partisipatif dan kegiatan nyata seperti edukasi, aksi bersih, dan pengelolaan sampah, kami belajar bahwa perubahan yang besar bisa dimulai dari langkah yang kecil. Kami juga berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai proyek sekali jalan, namun dapat menjadi inspirasi dan pemicu lahirnya gerakan berkelanjutan dalam menjaga lingkungan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.